welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan menjelaskan kisi-kisi wawancara Jarum Beasiswa Plus. Dan apa aja sih yang ditanyain, ini semua based on my experience. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Disclaimer ya, untuk wawancara Jarum ini antara satu kandidat dengan kandidat yang lain pertanyaannya mungkin akan berbeda. Tapi di sini aku akan jelaskan beberapa pertanyaan yang menurutku kemungkinan besar akan muncul di hampir seluruh kandidat, karena ini pertanyaan umum kalau daftar beasiswa. Aku udah pernah daftar beberapa beasiswa lain dan ini adalah pertanyaan yang rata-rata ditanyakan oleh interviewer. Nah, sebelumnya nih aku akan bahas satu persatu. Di sini aku sebutkan 5 poin ya. Jadi yang pertama yaitu perkenalkan diri sendiri. Itu udah mau wawancara kerja, wawancara beasiswa, wawancara apapun kayaknya di awal pasti ada kayak gitu deh. Coba perkenalkan diri kamu sendiri. Nah, ini nih kesalahannya. Biasanya kalau disuruh memperkenalkan diri, kita akan menyebutkan apa yang kita tulis di CV. Padahal sebenarnya interviewer sudah melihat CV kita. Itu kalau ngelamar kerja ya. Kalau beasiswa Jarum ini udah lihat formulir pendaftaran kita. Jadi nggak usah kita jelasin kayak saya mahasiswa jurusan apa di kampus apa, terus udah itu semester berapa, ya itu udah nggak usah disebutin lagi. Karena kita nggak punya banyak waktu untuk memperkenalkan diri sendiri, menurutku jauh lebih baik ketika kita langsung to the point untuk menyampaikan sebenarnya kita itu kandidat yang seperti apa dan disesuaikan dengan visi misi pemberi beasiswanya. Sebagai contoh nih, misalnya beasiswa Jarum nyari kandidat yang seperti apa sih? Yang pemimpin, berjiwa kepemimpinan berarti, terus udah itu juga berprestasi, terus juga pekerja keras misalnya. Nah, jadi saat memperkenalkan diri nggak apa-apa deh disebutin asal kampusnya. Misalnya kayak aku nih, perkenalkan nama saya Anissa Ulfa Pristia, saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. 3 kata yang menggambarkan saya yaitu saya pekerja keras, tidak gampang menyerah, dan berjiwa kepemimpinan. Itu contoh aja ya. Setelah itu dilanjutkan dengan mengucapkan terima kasih kepada interviewer. Siapa sih orang yang nggak suka diucapin terima kasih? Dan menurutku itu salah satu manner yang bisa jadi first impression yang lumayan bagus. Untuk poin-poinnya apa aja sih 3 karakter yang menggambarkan diri kamu? Ya itu beda-beda tergantung kamu. Jadi di antara 3 karakter yang kamu sebutan tadi, jangan saling bertentangan. Sebagai contoh nih, temanku ada yang wawancara, dia bilang kayak gini, saya itu berjiwa kepemimpinan. Kemudian yang kedua dia sebutkan kalau dia itu perfeksionis dan suka mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Menurutku ini sangat bertentangan ya, karena sebagai seorang pemimpin harusnya dia bisa mengawal sebuah tim dan ya nggak semuanya dikerjain sendiri. Karena kalau misalnya pemimpin ya dia memimpin timnya. Karena kalau mengerjakan semuanya sendiri berarti ini bertentangan sama yang poin kedua yang disebutkan tadi. Yang kedua biasanya ada pertanyaan yaitu apa kelemahan kamu. Karena tadi pas di perkenalan pertama kan nggak nyebutkan kelemahan ya. Sebenarnya bisa aja sih, tapi aku nggak prefer untuk menyebutkan kelemahan karena fokus di keunggulan apa yang bisa kita tawarkan atau yang bisa kita provide ke interviewer, dan itu align atau sejalan lah dengan visi misi dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, cuma biasanya ada pertanyaan nih, apa kelemahan kamu? Kenapa sih interviewer nanya apa kelemahan kamu? Karena interviewer pengen tahu kamu sekenal apa sih sama diri kamu sendiri. Nah, saat menjawab pertanyaan ini, yang pertama, jangan jawab kelemahan itu yang bertentangan sama visi misinya. Sebagai contoh kayak visi misinya beasiswa Jarum pengen mencari pemimpin misalnya. Terus udah itu kelemahannya saya nggak berani buat memimpin orang. Karena itu berarti bertentangan tuh. Jangan kelemahan yang itu, cari kelemahan lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan visi misi Jarum Beasiswa Plus. Yang kedua, jangan menyebutkan kelemahan itu yang bertentangan sama 3 karakter yang tadi kamu sebutkan pertama. Sebagai contoh misalnya, tadi di awal saat memperkenalkan diri kamu menyebutkan bahwa keunggulan kamu adalah berani mengambil keputusan. Tapi pas ditanya kelemahannya apa, kamu jawab, saya nggak enakan orangnya. Bertentangan dong, katanya berani ngambil keputusan, kok nggak enakan? Kalau nggak enakan artinya keputusan bukan di tangan kamu, tapi di tangan orang lain yang ngasih influence ke kamu. Nah, itu dia. Jadi coba dipertimbangkan dan sebelum nanya kayak nggak usah panik buru-buru nanya, tenang dulu, tarik nafas. Oke, aku akan jawab ini kayak gitu. Poin ketiga yaitu pertanyaan dari interviewer yaitu seputar prestasi atau pengalaman yang kamu tulis di form pendaftaran. Jadi pastikan kamu baca dulu nih form pendaftaran sebelum wawancara, dan pastikan nih saat mengisi form pendaftaran jangan dilebih-lebihin, jangan nulis sesuatu yang bukan kamu. Karena nanti seandainya pun ya misalnya kamu nggak sempat untuk membaca lagi form pendaftaran kamu, ya kalau kamu ditanya sesuatu yang emang kamu bisa,
mungkin nggak masalah. Tapi menurutku tetap aja, saranku tetap baca lagi form pendaftaran karena siapa tahu ada yang miss. Dan yang ditanyakan nggak cuma sekedar yang di bidang akademik kayak IPK. Temanku ada yang ditanyain sih soal kenapa IPK-nya turun di semester sebelumnya, tapi aku nggak ditanyain soal itu. Karena aku lebih banyak nulis soal pengalaman di luar kampus dan non-akademis. Jadi itu yang lebih banyak ditanyain. Yang selanjutnya yaitu wawancara bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah ini hoki-hokian aja ya. Teman-temanku pada diwawancara menggunakan bahasa Indonesia dan menurutku nih kayaknya gara-gara teman-temanku nggak mencantumkan pengalaman dan punya skill berbahasa Inggris. Nah masalahnya nih di form pendaftaran aku mencantumkan kalau aku ikut student exchange ke Jepang, terus juga aku nulis buku, terus juga aku nulis kalau aku ikut seminar internasional. Dan gara-gara itu interviewernya kebetulan yang bisa bahasa Inggris juga. Dan kebetulan juga kayaknya mungkin pengen ngetes, kan kamu nulis di sini bisa bahasa Inggris. Oke, kalau gitu saya nanya, interviewernya nanya pakai bahasa Indonesia, tapi aku disuruh untuk menjawab pakai bahasa Inggris. Nah, jadi bagi teman-teman kalau seandainya kemampuan bahasa Inggrisnya misalnya 1-5 gitu, teman-teman ada di 3 kemampuan bahasa Inggrisnya, ya tulis aja kemampuan bahasa Inggrisnya 3 dari 5 gitu. Atau kalau misalnya kan ada basic, intermediate, fluent. Nah, ya udah nggak usah disebut kayak aku menguasai bahasa Inggris secara aktif dan pasif. Meskipun sebenarnya aku cuma pasif aja, nggak aktif ya. Di situ dituliskan sejujur-jujurnya. Mungkin saat ngisi form kita ngerasa kayak aku pengen diterima, jadi aku nulis semuanya yang dilebih-lebihin gitu. Menurutku jangan dilebih-lebihin. Jadi ya nulis seadanya, tapi tetap gaya penulisannya dibikin kayak lebih meyakinkan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bisa bagi waktu atau enggak? Ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan ke aku di wawancara Jarum Beasiswa Plus maupun wawancara beasiswa Kemendikbud. Jadi menurutku hampir semua beasiswa nanyain ini sih. Nah, Jarum Beasiswa Plus itu menanyakan kenapa kamu bisa bagi waktu apa enggak. Kenapa? Karena Jarum Beasiswa emang sibuk banget setiap tahunnya. Dan aku pernah ikut karakter building ya kalau nggak salah, karakter building atau kalau nggak nation building itu barengan sama UTS. Jadi acara Jarum ini memang diadakan di tengah-tengah weekday gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa memprioritaskan, itu akan dipertimbangkan banget sama interviewer. Karena waktu pas di tahunku itu ada anak kedokteran dari Unila, dan anak kedokteran kayaknya susah banget buat izin karena waktu itu lagi ada praktikum pembedahan apa gitu. Jadi akhirnya waktu itu mereka sempat membatalkan, dan dari panitia nation buildingnya bilang kayak gini, oh kalau kayak gitu mulai tahun depan kayaknya kita perlu mempertimbangkan untuk menerima anak kedokteran di beasiswa Jarum gitu. Jadi ya gara-gara itu mungkin di tahun-tahun kedepannya lebih ketat untuk mempertimbangkan kira-kira kamu bisa aktif nggak sih ikut semua acaranya Jarum Beasiswa Plus, terutama untuk yang acara-acara wajibnya ya. Jadi 3 tuh yang acara wajibnya, nation building, character building, sama leadership development. Kalau yang lain sih nggak wajib, jadi kalau misalnya kita nggak daftar ya nggak apa-apa. Tapi yang 3 wajib itu acaranya emang di tengah weekday. Yang satu kalau nggak salah ya barengan sama UTS, satunya lagi barengan sama UAS. Pertanyaan selanjutnya itu kalau kamu sudah menjadi penerima beasiswa Jarum, bisa kamu mempertahankan IPK tetap stabil? Karena yang mau daftar Jarum Beasiswa Plus itu ada persyaratan administrasi, salah satunya adalah IPK. Nah, dari pihak Jarumnya sendiri nggak mau kalau kamu sibuk beraktivitas di Jarum sampai akademiknya ketinggalan. Jadi kamu jawab aja yang meyakinkan gimana caranya biar kamu bisa tetap mempertahankan IPK. Ini based on my experience. Jadi waktu itu aku jawab kayak gini. Sebelum saya menerima beasiswa Jarum, sejak saya awal kuliah sampai dengan di semester 5 ini, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan. Mulai dari organisasi, lomba, nasional maupun internasional, kemudian kepanitiaan, dan saya bisa tetap mempertahankan IPK saya di atas 3. Habis itu aku tunjukkan di form pendaftaran IPK aku selalu di atas 3 di setiap semesternya. Dan ya ternyata itu cukup meyakinkan interviewer bahwa ternyata sekalipun aku sibuk di berbagai kegiatan, aku tetap bisa stabil dan mempertahankan IPK. Mungkin jawaban itu bisa menjadi salah satu referensi buat kamu menjawab ketika ditanya pertanyaan sejenis sama interviewer. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video panjang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.